Bab 909. Elin itu putri keluarga Forest. Keluarganya begitu kuat. Bagaimana bisa mereka memperlakukannya seperti itu? Elin membelai lambang keluarga itu dengan ekspresi malu dan penuh kebencian sambil berkata, lambang keluarga ini memiliki kekuatan kutukan. Pria itu ingin menjinakkanku. Dia tahu aku sangat menghargai tingkat kultivasiku. Jadi, dia menggunakan kekuatan kutukan ini untuk mengunci darahku dan membuatku 3 kali lebih sulit untuk berlatih daripada orang normal. Dia memaksaku untuk tunduk padanya. Sifatnya seperti elang ganas. Aku pernah dengar kalau guru bumi juga nggak bisa berbuat apa-apa terhadap hal ini. Melihat Elin seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, Adril mengernyit dan berkata, sebentar. Aku juga nggak terlalu peduli dengan apa yang kamu alami. Petik 2. Dia bisa melihat Elin pernah mengalami beberapa kejadian tragis dari ayah kandung Nando dan menyimpan kebencian yang sangat besar di hatinya. Ayah kandung Nando tampaknya sangat kuat. Elin tidak berani membalas langsung, hanya bisa menggunakan rencana seperti ini untuk melampiaskan kemarahannya pada Nando. Namun, Nando membantai orang yang tidak bersalah. Mary dan yang lainnya mati karenanya. Menurut Adril, jika ingin membalas dendam, balas dendamlah. Namun, mengorbankan orang yang tidak bersalah adalah hal yang tidak bisa diterima. Elin juga seorang wanita jahat. Adril tidak terlalu bersimpati dengannya dan tidak peduli dengan nasibnya. Sebaliknya, Mary lebih menderita darinya. Aku nggak butuh belas kasihanmu. Aku nggak butuh belas kasihan siapapun. Sela Elin. Lalu, dia menatap Adril dengan tatapan tajam dan berkata, karena kamu sudah membantuku, aku hanya ingin memberitahumu bahwa sebenarnya aku nggak ingin kamu mengalami hal seperti ini. Dia mengagumi Adril dan sekarang Adril telah membantunya membunuh putranya. Jadi, dia pun memberitahukan beberapa hal kepada Adril. Sebenarnya, setiap kali Elin mengingat masa lalu, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, masih ada kemarahan dan kegelisahan di hatinya. Itu adalah luka abadi di hatinya, yang hari ini dibuka untuk Adril. Pada saat ini, Adril menggelengkan kepalanya sambil tertawa sinis dan berkata, nggak perlu mengkhawatirkan hal yang nggak perlu. Nando dilempar ke sini, sepertinya dia nggak begitu penting bagi ayah kandungnya. Jadi sekarang, guru bumi dari keluarga Forest datang untuk membunuhku, kan? Maksudmu apa? Elin sedikit terkejut. Arti harfiah. Kamu nggak ngerti, kata Adril dengan tenang. Maksudmu, kamu bisa menghadapi kejaran guru bumi. Apa kamu sudah mengetahui situasinya? Melihat sikap Adril, Elin langsung merasa marah. Maksudnya apa hanya seorang guru bumi? Masa dia tidak tahu seorang guru bumi bisa membunuhnya? Namun pada saat ini, Elin melihat tatapan acuh tak acuh Adril, seolah-olah dia benar-benar tidak peduli dengan masa lalunya dan juga tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang telah dia singgung. Dia bahkan tidak bisa melawan kekuatan itu. Ketika Elin hendak mengatakan sesuatu, Adril melambaikan tangannya dan berkata, aku malas berbicara banyak denganmu. Kalau nggak ada urusan lain lagi, pergilah. Aku ingin menyembuhkan luka. Kamu. Elin sangat marah. Itu adalah kekuatan yang bahkan membuatnya sulit untuk bernapas. Namun, mengapa Adril masih bisa begitu tenang? Dasar keras kepala. Atau dia masih punya trik lain? Aku nggak akan membantumu dan nggak bisa membantumu. Kata Elin sambil mengernyit. Petik 2. Kamu boleh bilang aku nggak punya perasaan, nggak punya moral, atau bilang aku pengecut. Tapi, aku sudah menahan diri selama bertahun-tahun dan terus mengumpulkan kekuatan. Setelah aku cukup kuat untuk memberontak, aku baru akan melawan. Sebelum aku punya kekuatan yang cukup, aku nggak akan menyerah untukmu. Paling-paling kalau aku berhasil, aku akan bersulang untukmu. Menurutnya, mungkin ini adalah pemikiran Adril. Setelah menyelamatkannya sekali, pasti akan ada yang kedua kalinya. Elin berharap bisa menengahi perselisihannya. Ini tidak mungkin.